Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-128 dari surat Ali Imran. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada bagimu wahai Muhammad sedikit pun tentang urusan mereka. Itu urusan orang-orang kafir yang telah memerangimu, yang telah menyakitimu, yang telah membuatmu terluka. Secara khusus orang-orang Quraisy yang telah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud. Au yatuba alaihim, karena bisa jadi Allah akan menerima taubat mereka. Yaitu Allah memberi hidayah Islam, lalu mereka bertaubat atas perbuatan mereka dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah menerima taubat mereka. Au yu'adzibuhum, atau Allah akan mengadab mereka, fa innahum zalimun, karena mereka orang-orang zalim. Ayat yang mulia ini secara umum menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki urusan apapun terkait dengan nasib orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu titik menghadapi gangguan dari orang-orang musyrik, berharap bahwa mereka tidak akan mungkin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW merasa orang seperti mereka tidak akan beruntung, yang telah membuat Nabi mereka yaitu terluka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Jadi itu bukan urusan wahai Muhammad. Orang-orang kafir apakah mereka akan diazab atau justru mereka akan mendapatkan hidayah, itu bukan urusanmu. Taib, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, lamma usiba sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah saat perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, gigi depan beliau patah
wa syujja fi ra'sihi, kepala beliau terluka. Ja'ala yaqul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju wajha nabiyihim wa kasaru rubaiyatahu. Bagaimana mungkin suatu kaum itu beruntung tatkala membuat kepala nabi mereka atau wajah nabi mereka terluka dan mematahkan gigi-giginya. Ini menunjukkan bahwa nabi pesimis mereka akan mendapatkan hidayah, sehingga mengisyaratkan mereka akan mendapatkan azab. Seakan-akan Nabi memastikan bahwa mereka tidak akan mungkin dapat hidayah dan pasti akan mendapatkan azab. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Wa bayyana anna al-amra kullahu lillah, dan beliau atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perkaranya seluruhnya itu milik Allah. Wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu minal amri syai'un, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki urusan sedikit pun tentangnya. Urusan apakah Allah beri hidayah atau Allah mengazab, ya, itu bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu 'abdun min 'abidillah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba di antara hamba-hamba Allah. Wal jami'u tahta 'ubudiyyati rabbihim, dan seluruh hamba itu berada di bawah ubudiyah Tuhan mereka, ya, penghambaan terhadap Tuhan mereka, ya. Mudabbaruna la mudabbirun, mereka itu diatur, bukan mereka yang mengatur, ya. Jadi semulia-mulianya Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak memiliki wewenang sedikit pun di dalam menentukan nasib hamba-hamba Allah. Wa haula'il ladzina da'auta 'alaihim, dan mereka yang engkau doakan, yaitu doakan keburukan, wahai Muhammad, ayyuhar rasul, wahai rasul, awistaba'adda falahahum wa hidayatahum. Ini mulai lemah ya baterainya ya. Tes cek tes cek tes. Bismillah. Nah, wa haula'il ladzina da'auta 'alaihim ayyuhar rasul, dan mereka yang telah kau doakan keburukan wahai Rasul. Aw istaba'adta falahahum wa hidayatahum, dan kau menganggap jauh mereka dari keberuntungan dan hidayah. Insyaallahu taba 'alaihim wa waffaqahum lid-dukhuli fil Islam. Jika Allah menghendaki, Allah menerima taubat mereka dan memberi taufik pada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Waqad fa'ala, dan Allah telah melakukannya. Fa inna aktsara ulaik, maka sesungguhnya kebanyakan dari mereka, hadahumullahu wa aslamu, mereka Allah beri petunjuk dan mereka masuk Islam. Wa in syaa, dan kalau Allah berkehendak, adzabahum, Allah akan mengadab mereka. Fa innahum zalimun, karena mereka orang-orang yang zalim. Mustahiquna li'uqubatillah, berhak mendapat siksa Allah, wa azabih, dan azabnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Nabi SAW merasa mereka
kaum yang tidak akan mendapatkan hidayah, jauh dari petunjuk dan pantas mendapat siksa, maka Allah Subhanahu wa taala justru menghendaki hal yang berbeda, yaitu kebanyakan dari mereka pada akhirnya masuk Islam. Jadi mereka yang telah menyerang Nabi SAW, khususnya di perang Uhud, pada akhirnya mereka cepat atau lambat masuk Islam. Di antara yang masuk Islam dalam waktu yang tidak lama, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Orang ini punya pengaruh yang sangat besar atas serangan yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud. Ya. Dengan sebab serangan dan kecerdasan Khalid bin Al-Walid lah ia mampu menjatuhkan pasukan pemanah yang diplot oleh Nabi SAW di atas Jabal Al-Ainain atau Jabal Rumah. Ya. Maka ketika pasukan pemanah berhasil dilumpuhkan, pasukan Khalid bin Al-Walid yang menaiki kuda sejumlah 200 orang menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Sedangkan orang-orang Quraisy yang diserang dari arah depan pada akhirnya kembali berbalik menyerang kaum muslimin, sehingga kaum muslimin diserang dari depan dan belakang. Terjadilah kekacauan. Gigi Nabi SAW patah, wajah Nabi SAW terluka, kepala Nabi SAW terluka, sehingga akhirnya beliau diisukan telah tewas. Nah, setelah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap beliau sampai terluka parah seperti itu, beliau mengatakan tidak akan mungkin mereka mendapat hidayah, tidak akan mungkin beruntung suatu kaum yang telah membuat nabi mereka terluka parah. Ya. Namun nyatanya Allah berikan hidayah Khalid bin Al-Walid dalam waktu yang tidak lama. Belum lagi pemimpin mereka Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan yang betul-betul ingin Nabi SAW tewas, sampai mengejar Nabi SAW di atas gunung Uhud. Pada akhirnya masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Ya, setidaknya ini dua tokoh utama yang menjadi sebab Nabi SAW terluka parah di perang Uhud. Nabi menganggap mereka tidak akan beruntung, tidak akan dapat petunjuk. Mereka pasti akan mendapatkan azab. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ayat-ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu sedikit pun wahai Muhammad tentang mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah beri hidayah mereka dan Allah lakukan. Ya, tokoh-tokoh mereka dapat hidayah pada akhirnya. Dan kalau Allah berkehendak, Allah sisa mereka, yaitu mereka yang tidak mau masuk Islam, ya pada akhirnya akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara pesan penting dari ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran. Seburuk-buruknya orang yang pernah kita lihat di muka bumi, yang kelakuannya sangat luar biasa di dalam memusuhi Islam, mungkin sempat terucap pada lisan kita, orang ini pasti akan binasa di akhirat, orang ini pasti akan disiksa Allah atas ucapannya, atas perbuatannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka ini ucapan yang keliru. Kita nggak tahu Allah Subhanahu wa taala apakah akan beri dia hidayah di akhir hayatnya. Kalau Allah berkehendak, Allah beri hidayah. Ya.
Dan sudah pernah terjadi orang yang awalnya memusuhi Islam, orang yang awalnya memusuhi Rasulullah SAW, pada akhirnya menjadi orang yang paling cinta Islam dan paling cinta kepada Nabi SAW. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, betapa bencinya dia dengan Rasulullah SAW, betapa jahatnya dia terhadap orang-orang lemah. Ya, Sumamah bin Utsal juga demikian. Tatkala ia ditangkap lalu diikat di tiang Masjid Nabawi selama beberapa hari, pada akhirnya dia masuk Islam setelah melihat kelemah lembutan Nabi SAW. Padahal sebelum dia masuk Islam, dia merasa orang yang paling dibenci adalah Rasulullah SAW. Wajah yang paling tidak dia sukai adalah wajah Rasulullah SAW. Agama yang paling dibenci adalah agamanya Rasulullah SAW. Dan negeri yang paling dibenci adalah negerinya Rasul SAW. Namun Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Akhirnya masuk Islam dan paling cinta kepada Rasulullah, paling cinta kepada Islam, paling cinta kepada kota Madinah. Demikian pula dua tokoh yang tadi kita sebutkan, Khalid bin Al-Walid dan Abu Sufyan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberi hidayah kepada satu kaum yang kita mungkin menganggap enggak mungkin. Yang kita mungkin merasa ini mustahil. Ya, sudah pernah terjadi. Maka jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Seburuk apapun orang yang pernah kita lihat saat ini di dalam kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin, maka kalau Allah berkehendak, Allah beri hidayah di akhir hayatnya, kita bisa apa? Ya, kalau kita membencinya berarti kita benci secara personal, nggak suka orangnya, meskipun dia sudah masuk Islam. Ya. Jadi urusan hidayah kita serahkan kepada Allah SWT. Allah mau mengadab, Allah mau memberi hidayah, itu urusan Allah SWT. Yang kita lakukan hanya berdoa. Kalau doa secara umum silahkan. Kalau orang ini sampai mati nggak taubat, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang dahsyat. Silahkan. Tapi mengatakan nggak mungkin orang ini taubat, nah ini nggak boleh. Orang ini pasti akan diadab karena mustahil perbuatannya ini diampuni Allah SWT. Nah, ini gak boleh. Kita telah melampaui wilayah kita. Kita telah melampaui, yaitu urusan kita. Ini bukan urusan kita sedikit pun. Ya. Nah, ini terkait dengan ayat ke-128. Baik, lanjut ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi, dan milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penegas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menentukan apakah hambanya pantas diampuni atau layak mendapat siksa. Atas dasar apa? Karena Allah lah pemilik
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Jadi Allah berhak untuk memperlakukan hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Namun Allah Maha Adil. Allah tidak zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan hambanya layak untuk mendapat ampunan, ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menentukan hambanya berhak untuk disiksa, ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, bukan zalim. Nah, karena Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, maka Allah yang berhak menentukan nasib hambanya. Maka kita coba lihat diri kita, ya. Siapa kita sehingga berhak untuk menentukan atau bahkan mengusulkan orang ini layak dapat hidayah, orang ini layak dapat siksa. Siapa kita? Ya. Kita enggak punya andil sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi, tidak punya kuasa sedikit pun di dalam langit dan bumi. Maka kita sama sekali tidak berhak untuk mengatur Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yukhbiru ta'ala, Allah taala mengabarkan annahu huwal mutasarrifu fil alam, bahwasanya Allah lah yang bertindak di dalam alam semesta ini, al-ulwi was-sufli, baik alam yang tinggi langit, was-sufli maupun alam yang rendah bumi. Wa annahu yatubu ala man yasha, dan Allah menerima taubat pada siapa yang dikehendakinya. Fayaghfiru lahu, sehingga Allah mengampuninya. Wa yakhzulu man yasha'u fayu'adzibuhu, dan Allah akan menghinakan siapa yang dikehendakinya sehingga akan diazabnya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Famin sifatihil lazimati, maka di antara sifat yang senantiasa tetap bagi Allah, kamalul maghfirah war rahmah, yaitu kesempurnaan ampunan dan rahmatnya. Wujudu muqtadayatihima fil khalqi wal amr, dan termasuk juga terwujudnya konsekuensi dari rahmat dan ampunan pada makhluk dan perintah-perintahnya atau urusan-urusannya. Yaghfiru lit-ta'ibin wa yarhamu man qama bil asbabil mujibati lirrahmah. Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat dan merahmati orang yang menjalankan sebab-sebab yang menyebabkan dia mendapat rahmat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapat rahmat. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hambanya mendapat ampunan dan rahmat karena hamba itu sendiri telah melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia mendapat ampunan dan rahmat. Ya. Di antaranya apa? Mau beriman, mau mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan, yang awalnya memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW, pada akhirnya apa? Bertaubat. Pada akhirnya masuk Islam. Padahal mereka awalnya orang-orang yang sangat membenci dan memusuhi Islam. Tapi karena mereka bertaubat, masuk Islam, maka Allah ampuni mereka dan rahmati mereka. Dan sebagian orang ada yang tetap bersikukuh di atas kekufurannya, tidak mau bertaubat, tidak mau masuk Islam. Nah, mereka lah yang akan mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah hambanya, mengampuni dosa hambanya,
Karena hamba itu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa menjadi sebab datangnya ampunan dan rahmat Allah. Gak ada ceritanya hamba tidak bertaubat lalu Allah terima taubatnya dalam masalah apa? Kekufuran. Ya, dalam masalah kekufuran. Memusuhi Islam enggak taubat sampai mati. Ya enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Karena dia mati di atas kekufuran. Dan di antara dosa yang tidak diampuni Allah kekufuran. Kesyirikan, kekufuran. Ya. Nah, orang yang tidak mendapat hidayah dan ampunan dari Allah, ya mereka yang tidak mau mengejar itu. Mereka yang tidak mau masuk Islam, mereka yang tidak mau bertobat. Dan itu juga ada orang yang sampai akhir hayatnya tetap memusuhi Rasulullah SAW, ya, tetap membenci Islam dan tetap di atas kekufuran dan kesyirikan. Pada akhirnya merekalah yang diazab Allah. Karena apa? Mereka orang yang zalim. Mereka orang yang zalim. Jadi merekalah yang zalim, bukan Allah yang zalim. Karena apa? Kalau mereka mau bertaubat, mereka mau masuk Islam, maka Allah akan mengampuni dan merahmatinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab ini ada keterangan tamal juz al-mujalladul awal min tafsiri ar-rahim ar-rahman fi tafsiril Quran. Selesai juz atau jilid yang pertama dalam kitab Taisir Karimir Rahman ini. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini masuk jilid yang kedua. Taib silakan.
Barakallahu fiik. Tes cek. Tes. Tes. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah." Janganlah kalian memakan riba ad'afan yang berlipat, mudha'afah yang dilipat gandakan. Maksudnya yang berlipat-lipat. Karena memang riba itu pada akhirnya menjadikan harta yang ditambahkan itu berlipat-lipat, ya, ribanya itu berlipat-lipat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kalian dari neraka yang telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapat rahmat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, demikian pula bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat keji atau menzalimi diri mereka. Ini masih sifat orang yang bertakwa tadi, ya, masih sambung dengan ayat sebelumnya. Ya. Orang yang ketika melakukan perbuatan keji dan zalim terhadap dirinya, dzakarullaha, mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan meminta ampunan kepada Allah dari atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, maka siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Wallahu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka kerjakan, yaitu dosa, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Maka ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, mereka balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan atau pahala bagi orang-orang yang beramal. Taib, ayat 130 sampai 136 dari surat Ali Imran. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, ya, bagi siapa yang bertakwa. Demikian pula ayat ini terkait dengan larangan riba, apalagi riba yang berlipat-lipat, dan juga mengingatkan agar kita takut dengan neraka, agar kita menjaga diri kita dari neraka. Jadi ada beberapa tema pembahasan yang kita dapatkan pada ayat-ayat ini. Langsung kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, taqaddama fi muqaddimati hadha tafsir, telah berlalu di dalam muqaddimah tafsir ini, annal abda yanbaghi lahu mura'atul awamiri wan nawahi, bahwasanya seorang hamba sepatutnya menjaga perintah dan larangan.
Maksudnya menjaga perintah untuk diamalkan, menjaga larangan untuk ditinggalkan. Fi nafsihi wa fi ghairihi. Baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala idza amarahu bi amrin, ketika memerintahkan suatu perintah, wajib alaihi awalan, maka wajib bagi seorang hamba tersebut pertama kali an ya'rifa haddahu, untuk mengetahui batasannya, wa ma huwa alladhi amara bih, dan apa yang Allah perintahkan, liyatamakkana bidzalik min imtitsalihi, agar memungkinkan baginya untuk menjalankannya. Fa idza arafa dzalik ijtahada, maka seorang hamba kalau mengetahui hal tersebut dia akan bersungguh-sungguh, wasta'ana billahi, dan meminta pertolongan kepada Allah, alam tithalihi fi nafsihi, untuk menjalankannya pada dirinya, wa fi ghairihi, dan pada orang lain, bihasabi qudratihi wa imkani, sesuai dengan kemampuan dan kemungkinannya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ini suatu kaidah dasar. Suatu kaidah dasar, yaitu seorang hamba hendaknya menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan dengan baik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awal yang harus kita ketahui dari perintah tersebut adalah batasannya. Ya, sejauh apa perintah itu ditujukan kepada kita. Demikian pula bagaimanakah hakikat dari perintah itu. Jadi kita harus ngerti apa yang Allah perintahkan dan kadar apa yang diperintahkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita mampu menjalankan perintahnya. Contoh, Allah perintahkan kita untuk sholat, wa aqimus shalah. Maka tugas pertama kita harus tahu apa itu sholat, bagaimana hakikat sholat, ya. Dan juga kita bisa meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjalankan sholat. Tapi kalau kita diperintahkan untuk sholat, lalu kita abai untuk mempelajari apa itu sholat, bagaimana hakikatnya, bagaimana tata caranya, apa yang harus dikerjakan. Tahu kita perintah sholat, tapi kita nggak mau tahu tentang tata cara sholat, maka ini keliru. Ya, maka pertama kali ketika seorang hamba mendengar perintah Allah, cari tahu perintah ini seperti apa hakikatnya, menuntut kita untuk belajar. Demikian pula sebaliknya, wa kadzalika idza nuhiya an amrin, ketika seorang hamba dilarang dalam suatu urusan, arafa haddahu, maka yang pertama dia harus mengetahui batasannya atau mengetahui definisinya, pengertiannya. Wa ma yadkhulu fihi wa ma la yadkhul, apa yang masuk di dalam cakupan larangan ini, apa yang tidak masuk. Summa ijtahada wasta'ana bi rabbih fi tarkih, lalu dia bersungguh-sungguh minta tolong kepada Tuhannya untuk bisa meninggalkannya. Ya. Wa anna hadza yanbaghi mura'atuhu fi jami'il awamiril ilahiyyati wan nawahi, dan bahwasanya inilah yang patut untuk diperhatikan dan dijaga dalam segala perintah-perintah ilahiyah, yaitu perintah-perintah dari Allah, wan nawahi, dan juga larangan-larangan dari Allah. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kewajiban mendasar, kaidah dasar di dalam kita mendapatkan perintah
atau larangan. Perintah untuk sholat, maka kita harus tahu apa itu sholat, bagaimana tata caranya, apa yang harus dilakukan. Ya. Demikian pula larangan, dan di dalam ayat ini terdapat larangan riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Kebanyakan orang yang membaca ayat ini pasti akan tahu ada larangan memakan riba. Cuman berapa persen yang tahu apa itu riba? Bagaimana hakikatnya? Bagaimana bentuknya? Apa batasannya? Nah, ini yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Pokoknya ada larangan riba, tahu. Di mana? Al-Qur'an, pernah dengar. Cuman malas untuk mencari tahu apa itu riba. Bagaimana hakikat riba? Maka seorang muslim yang baik ketika mendengar ada perintah dan larangan harus wajib cari tahu apa yang dimaksud. Kalau itu perintah agar dia bisa segera mengerjakannya semampunya, kalau itu larangan agar dia bisa meninggalkannya kalau sampai terjerumus di dalamnya. Namun sayang sekali kebanyakan kaum muslimin yang mereka mendengar dan membaca ayat Al-Quran abai. Ya, tahu ada larangan riba, tapi enggak tahu atau tidak mau tahu riba itu yang mana, seperti apa. Ya, yang enggak pernah ngaji akan menyadari akan hal itu. Apalagi enggak pernah ngaji, apalagi yang tidak pernah baca Quran. Ya, yang baca Quran tapi enggak pernah ta'lim mungkin akan bingung tentang riba. Dan saya penasaran, apa sih yang ada di benak mereka riba itu? Orang-orang awam itu ya. Dilarang lo riba. Apa sih yang mereka pahami dari riba? Nah, ini hal yang mendasar. Ya. Ini menunjukkan mereka ketika mendengarkan larangan Allah, mereka tidak perhatian. Tidak perhatian. Jangankan riba, masalah yang sangat mendasar di dalam keimanan, syirik, mereka tidak tahu. Bahkan mungkin yang mereka tahu syirik itu nyembah berhala, sedangkan mereka tidak nyembah berhala. Ya. Ketika dikatakan kalian telah berbuat syirik kepada Allah, mereka protes. Kami enggak sujud kepada patung kok. Kami tidak nyembah patung, kok bisa dikatakan syirik? Nah, ini berarti mereka tidak paham batasan syirik itu seperti apa. Ya. Batasan syirik seperti apa? Sesuatu itu masuk syirik atau bukan? Bagaimana? Nah, ini yang mereka tidak ketahui. Tanda kalau mereka tidak perhatian ketika dilarang. Ya. Padahal ini hal yang mendasar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan dunia, siapapun kita yang ingin profesional, maka ketika mendapat perintah dari atasan, maka kita bergegas untuk menjalankannya. Dan cara paling atau langkah awal adalah mengetahui apa perintahnya. Tolong buatkan ini. Misalkan kita nggak pernah tahu apa itu yang diperintahkan, maka kita harus belajar. Tanya kepada atasan kalau memang kita sama sekali nggak tahu yang dimaksud itu apa.
atau tanya kepada karyawan-karyawan senior, saya diperintahkan bos melakukan ini, bagaimana sih ini caranya? Ada usaha untuk apa? Belajar, cari tahu. Dalam urusan dunia kita, Masya Allah, mau belajar, mau cari tahu. Ya, ketika bos melarang kita, pokoknya dilarang di perusahaan ini melakukan tindakan ini, dan kita nggak tahu apa yang dimaksud, maka kita belajar, cari tahu. Oh, bos paling nggak suka itu yang ini toh. Siap, saya akan berusaha untuk apa? Untuk meninggalkannya. Mau manusia itu belajar, cari tahu apa yang diperintah, disukai oleh bosnya, dan apa yang dilarang dan tidak disukai oleh bosnya. Tapi mengapa ketika Allah yang memerintahkan, sebagian kita tidak mau cari tahu? Ketika Allah melarang, sebagian kita tidak mau belajar. Ya. Maka ini hal yang sangat mendasar, berlaku pada semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Kalau ada perintah Allah yang belum kita pahami, cari tahu, pelajari. Kalau ada larangan Allah yang belum kita ketahui bagaimana hakikatnya, segera mencari tahu. Ya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan riba. Nah, langsung cari tahu apa sih riba itu, belajar. Jangan abai. Tujuannya agar kita bisa meninggalkannya. Karena kalau kita tahu larangan riba, tapi kita nggak tahu apa itu riba, ya bagaimana mungkin kita bisa meninggalkannya? Kalau kita tahu larangan berbuat syirik, tapi kita tidak tahu apa itu syirik, maka bukan tidak mungkin kita terjatuh di dalam kesyirikan. Kalau kita tahu ada larangan bid'ah dalam agama, tapi kita tidak tahu apa itu bid'ah, maka sangat mungkin kita terjatuh di dalam bid'ah. Jadi kuncinya, kalau ada perintah dan larangan, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perintah ini dan apa yang dimaksud dengan larangan itu. Wa hadhil ayatul karimat, dan ayat-ayat yang mulia ini qad ishtamalat ala awamir wa khisalin min khisalil khair, telah mencakup atas perintah-perintah dan perangai-perangai di antara perangai kebaikan, amarallahu biha, yang Allah perintahkan dengannya, wa hassa ala fi'liha, dan Allah anjurkan untuk mengerjakannya, wa akhbara an jazai ahliha, dan juga Allah mengabarkan balasan bagi pelakunya, wa ala nawahi, dan juga Allah menunjukkan dan ayat ini juga menunjukkan nawahi, larangan-larangan, hasa ala tarkiha, yang dianjurkan atau diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya, jadi kesimpulannya ayat ini ya, ayat 130 sampai 136 itu berisi perintah dan larangan, berisi anjuran kebaikan dan larangan dari keburukan. Ya. Maka kalau itu suatu perintah, maka hendaknya kita berusaha untuk mengetahui perintah tersebut. Dan kalau itu larangan, maka seharusnya kita berusaha mengetahui larangan tersebut dan meninggalkannya. Wala'alla al-hikmata wallahu a'lam fi idkhali hadhil ayati asna'a qissati Uhud. Dan bisa jadi hikmah, ya, wallahu a'lam, hikmah dimasukkannya ayat-ayat ini di tengah-tengah kisah perang Uhud. Kalau kita lihat seakan-akan nggak nyambung, ya, dari kisah perang Uhud tiba-tiba bahas riba. Ya, diawali pada ayat 123 tentang kisah perang Badar. Awalnya kan perang Badar itu.
walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian saat perang Badar. Waktu itu kalian apa? Dalam keadaan hina, kalian lemah. Nah, ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung terkait dengan perang Uhud, perang Badar. Lalu setelah itu tentang perang Uhud, yang diakhiri dengan ayat yang tadi kita bahas. Bukan urusan Muhammad apakah Allah akan memberi hidayah, menerima taubat mereka, atau Allah akan mengadab mereka. Ini masih ada kaitannya dengan perang Uhud. Namun di ayat setelahnya, ayat ke-130, bahas tentang riba. Lalu bahas tentang takwa. Ya. Nah, barangkali kata Syekh rahimahullah, hikmah disebutkannya ayat ini setelah pembahasan tentang perang Uhud, annahu qad taqaddam, bahwasanya telah berlalu, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala wa'ada ibadahul mu'minin, telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, annahum idza sabaru, bahwasanya ketika mereka bersabar, wattaqau, dan bertakwa, nasarahum ala a'daihim, Allah akan menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Wa khadalal a'da'a anhum, dan Allah akan menghinakan musuh-musuh tersebut dari mereka. Kama fi qaulih ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, jika kalian bersabar dan bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Tsumaqal, kemudian Allah lanjutkan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi alfim minal malaikati musawwamin. Ya, bahkan jika kalian bersabar dan bertakwa, maka Allah akan mendatangkan pada kalian dengan segera, yaitu apa? Bantuan berupa para malaikat. Ya, bantuan berupa para malaikat yang berjumlah 5.000 musawwimin dan dalam keadaan memiliki tanda. Ya. Baik. Ini terkait dengan perang Uhud. Nah, hikmahnya wallahu a'lam bishawab, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang bersabar dan bertakwa. Jadi di perang Uhud ada kisah kesabaran dan ketakwaan dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan di ayat ini juga ada hakikat dari takwa atau amalan-amalan yang termasuk bagian dari takwa. Faka'anna an-nufusa ishtaqat ila ma'rifati khisalit taqwa. Maka seakan-akan jiwa ini rindu untuk mengetahui sifat atau karakteristik dari takwa. Allati yahsulu bihan nasr wal falah was sa'adah, yang dengannya akan tercapailah pertolongan, kemenangan dan kebahagiaan. Wa dzakarallahu fi hadhil ayat, dan Allah menyebutkan pada ayat-ayat ini. Ya. Fa dzakarallahu fi hadhil ayati ahamma khisalit taqwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat-ayat ini sifat takwa yang paling penting. Ya, sifat takwa yang paling penting atau karakteristik ketakwaan yang paling penting. Allati idza qamal 'abdu biha, yang kalau seandainya hamba itu mengerjakannya, faqiyamuhu bi ghairiha min babin aula wa ahra, maka hamba itu mengerjakan yang lain itu lebih mudah dan lebih bisa. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi kesimpulannya seperti ini. Kenapa ayat ini ayat-ayat tentang sifat orang yang bertakwa, kan gitu kan? Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dan surga yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sara' dan seterusnya. Nah, disebutkannya ayat-ayat ini tentang takwa setelah perang Uhud, setelah penyebutan perang Uhud, ini menunjukkan bahwa kemenangan kaum muslimin saat perang Uhud itu diantara sebabnya karena sabar dan takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun juga. Bala in tasbiru wa tattaqu. Bahkan jika kalian bersabar dan bertakwa, Allah akan menolong kalian dengan mengirim 5.000 malaikat. Jadi muqaddimah tentang takwa itu sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya ketika membahas tentang perang Uhud. Nah, Allah lanjutkan di ayat setelahnya untuk mempertebal dan mempertegas tentang takwa ini. Dan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ketakwaan yang paling utama, di antara ketakwaan yang paling utama, yang seandainya ini sudah kita kuasai, takwa model ini sudah kita pegang, maka insya Allah takwa-takwa yang lain akan lebih mudah. Naam. Wa yadullu ala ma qulna, dan yang menunjukkan apa yang telah kami sampaikan. Maksudnya saya ingin menunjukkan ya, dalil dari apa yang kita sampaikan, bahwa hubungan antara ayat ini dengan perang Uhud itu dari sisi apa? Unsur takwanya, ya. Dua kisah ini atau dua pembahasan ini, pembahasan tentang perang Uhud dan pembahasan tentang perintah-perintah Allah ini ada kesamaan dari sisi penyebutan takwa. Naam, anna Allah dzakara lafdhat taqwa fi hadhil ayati thalatha marratin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz takwa pada ayat-ayat ini sebanyak 3 kali. Dari ayat 130 sampai 136. Ada berapa kata takwa? Ada di 3. Marratun mutallaqatun atau marratun mutlaqatun. Ya, ada kalanya Allah sebutkan secara mutlak, sekali Allah sebutkan secara mutlak, wa hiya qauluh, yaitu pada firman-Nya uiddat lil muttaqin. Ya. Jangan sampai ada yang bertanya, lu katanya kata takwa, ini kan muttaqin. Katanya yang disebutkan ayat tentang takwa, ini kan muttaqin, bukan takwa. Berarti harus belajar apa? Bahasa Arab. Al-muttaqin itu jamak muzakkar salim, tetap masdarnya takwa. Ya. Wa marrataini muqayyadataini. Jadi sekali Allah sebutkan lafaz takwa secara mutlak, dan sekali dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz takwa secara muqayyad. Muqayyad itu terikat. Maka Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah. Wattaqun nar, dan bertakwalah kalian terhadap neraka. Maksudnya apa? Takutlah, jagalah diri kalian dari neraka. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi ternyata yang menghubungkan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat-ayat ini apa? Takwa. Ya, takwa. Tadi sudah kita singgung di ayat tentang perang Badar dan perang Uhud. Itu juga disebutkan tentang takwa. Ya. Di ayat yang ke-125. Bala intasbiru wa tattaqu. Itu di atas 125. Yang sebelumnya ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah fattaqullah. Ayat 123. Ada perintah bertakwa. Ya. Bahkan di ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-120. Ayat 120. Ya. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu. Ya, orang-orang musyrik, jika kalian mendapat kebaikan, mereka merasa susah, gelisah. Tapi kalau kalian mendapatkan keburukan, mereka gembira. Maka jika kalian, wahai orang yang beriman, bersabar dan bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun juga. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Badar, perang Uhud. Ternyata tersisip di dalamnya kata-kata takwa. Tersisip di dalamnya kata-kata apa? Takwa. Lalu setelah itu membahas tentang riba, membahas tentang orang-orang yang bertakwa. Maka ini masih memiliki hubungan. Jadi sekali lagi, ayat-ayat yang mulia ini masih memiliki hubungan, dan mereka atau ayat-ayat ini terhubung dengan apa? Kata takwa. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di ayat ini 130 sampai 136 secara lengkap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan tentang perangai-perangai takwa atau sifat-sifat takwa yang paling utama. Sifat-sifat takwa yang paling utama. Dan kalau sekiranya kita menjalankan sifat-sifat takwa sesuai dengan ayat ini, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk menjalankan ketakwaan yang lainnya. Lebih mudah untuk menjalankan ketakwaan yang lainnya. Taib. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kullu ma fil Qur'an min qaulihi ta'ala, maka setiap apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza awitruku kadza. Ini kaidah. Ya. Kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang didahului dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya berisi perintah atau sebaliknya larangan. Kalau enggak perintah ya larangan. Ya. Coba kita buktikan
Tentu yang pertama ayat yang ada di hadapan kita, ayat ke-130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ini perintah atau larangan? Larangan. Ada lagi ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, yang dekat-dekat saja. 118. 118. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bitanah, teman dekat, min dunikum, selain dari kalian orang-orang yang beriman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setahu saya hanya itu. Kalau enggak perintah ya larangan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Nah, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama dan sesuai dengan kenyataannya. Ya. Wa yadullu, dan ini menunjukkan ala annal iman huwa sababud da'i al-mujib limtithali dzalikal amri wajtinabi dzalikan nahyi. Dan ini menunjukkan bahwa imanlah yang menjadi sebab utama yang mendorong kita untuk menjalankan perintah Allah dan yang mendorong kita untuk menjauhi larangan Allah. Seakan-akan kalau kamu gak beriman, ya sudah, gak usah dengarkan perintah Allah. Kalau kamu gak beriman, ya tidak perlu kamu mendengar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panggilan keimananlah yang bisa menjadikan kita menjalankan perintah Allah. Makanya setelah ya ayyuhalladzina amanu, perintah. Dan panggilan keimananlah yang bisa menjadikan kita menjauhi larangan Allah. Makanya setelah ya ayyuhalladzina amanu, tinggalkan, jauhi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu ini pada kesempatan yang akan datang, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol, silakan. Silakan. Nggih. Transfer itu salah satu metode transaksi yang tidak bisa kita hindari ya di zaman sekarang. Jadi tidak ada uang secara fisik yang kita berikan, tetapi ada perpindahan kepemilikan secara digital. Dan perpindahan itu ternyata juga bisa kita rasakan secara langsung. Dalam artian ketika kita ditransfer uang 100.000 masuk rekening kita, maka saat itu juga kita bisa ke ATM untuk menarik uang 100.000 itu. Betul kan?
Nah, di sini berarti kalau sistem transfer itu wallahu a'lam bishawab itu sistem yang dibenarkan ya selama pembayarannya tunai, transfernya saat itu juga. Artinya kalau kita jual beli emas lalu kita transfer saat itu dan kita menerima barang saat itu nggak ada masalah, tidak ada masalah ya. Jadi masih dianggap yadan biyadin, tangan di atas tangan, artinya tunai, masih dianggap tunai. Tapi kalau ada penundaan, mau itu transfer, mau itu bayar pakai uang, maka tetap dianggap tidak tunai ya. Wallahu alam bishawab. Bisa, tapi transaksinya ketika ketemu. Misalnya kita tawar menawar, jualan mas ya online, iya ya sudah, berapa gini deal, oke, nanti kita ketemuan di mana, tetap COD. Ya berarti jangan. Ya jangan. Tetap muka, baik kita sendiri atau wakil, tetap harus serah terima, baik kita sendiri atau wakil. Apa itu? Ya. Kita sebagai Taib. Sekarang lembaga atau apa itu nyebutnya? Koperasi itu pada dasarnya fungsinya untuk apa? Nah, jual beli. Ada jual belinya. Jadi dia ada kayak model apa, tapi dia juga di situ menyediakan untuk pinjam meminjam. Ya, artinya begini, secara asal dia didirikan untuk ya yang saya tahu ekonomi, membangkitkan ekonomi rakyat, ya kan, dengan jual beli, pengadaan ini dan itu. Cuman ada unsur simpan meminjam dan yang semisalnya. Maka wallahu alam bisawab, ketika suatu bangunan atau suatu lembaga atau apapun itu ada peluang untuk transaksi halal dan ada peluang untuk transaksi haram, maka kita tidak ikut-ikutan di dalam sistem yang ada. Kita bangun, kita menyediakan perangkat-perangkat yang secara zatnya halal, nggak ada masalah. Ya, kita bangun tempat itu apa? Untuk koperasi ya jualan. Cuman ada yang melakukan simpan pinjam ini dan lainnya. Ya kita berlepas diri dari yang itu. Kecuali 100% ini didirikan untuk riba, itu nggak boleh baru. Tapi kalau masih ada unsur halalnya dan kalau unsur halalnya lebih dominan, maka lebih yakin kalau itu nggak apa-apa. Ya, tadi disebutkan ada retailnya, ya halal, ya. Tapi juga kadang dipakai untuk ini, ya sama seperti toko swalayan, ya enggak? Kita bisa bertransaksi riba dengan fitur mereka,
tapi kita pada umumnya beli barang belanjaan, ya enggak? Ya, apakah menjadikan itu mutlak haram? Tidak. Maka kembali kepada masing-masing. Ya, kalau kita penyedia program keuangan, program kasir, kita menyediakan rak, kita menyediakan lampu, kita menyediakan AC, ya kita berlepas diri dari transaksi haram yang mereka lakukan, termasuk yang mereka jual, ya kan? Ya, di antara yang mereka jual rokok gitu kan, ya. Nah seperti itu, kita nggak berlepas diri darinya. Jadi dilihat secara umum konsep yang ada pada tujuan didirikan ini apa. Kalau didominasi oleh hal yang halal, ya insya Allah halal. Tatkala kita ikut membantu dalam pengadaan barang-barang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, emang bisa dibuat yang lain selain rokok. Kita belikan mesin, ya mesin apa? Ya ujung-ujungnya untuk rokok, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.